Hai semuanya, kadang kita nggak sadar seberapa berat beban yang kita bawa setiap hari. Bukan beban fisik, tapi beban yang nggak kelihatan. Beban pikiran, perasaan, ekspektasi, dan penyesalan. Kita jalan terus, hari demi hari, sambil menumpuk semuanya di punggung batin yang makin lama makin pegal. Sampai suatu saat, kita berhenti sejenak dan sadar. Kenapa ya? Hidup terasa seberat ini. Padahal nggak ada yang benar-benar mendorong kita jatuh, tapi ada sesuatu di dalam diri yang bikin langkah terasa lambat. Di situ kita mulai sadar, mungkin bukan dunia yang kejam, tapi diri kita yang belum rela melepaskan. Hidup ini sebenarnya nggak sesulit itu, tapi seringkali kita yang membuatnya jadi rumit karena terlalu banyak yang kita simpan. Kita simpan rasa kecewa dari masa lalu, kata-kata orang yang pernah menyakiti, kesalahan yang belum bisa kita maafkan, dan keinginan untuk selalu terlihat kuat padahal hati kita rapuh. Kita menahan tangis, memaksa diri tersenyum, pura-pura baik-baik aja di depan orang lain karena takut dianggap lemah. Padahal semakin sering kita menahan, semakin berat beban itu terasa. Hati manusia bukan gudang yang bisa terus diisi tanpa pernah dikosongkan. Ada saatnya kita perlu berhenti, duduk diam, dan bertanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya masih aku bawa yang seharusnya sudah aku lepaskan? Banyak orang nggak sadar, mereka memikul beban dari hal-hal yang sudah lewat, dari orang-orang yang bahkan sudah nggak ada di hidup mereka. Kita masih mengulang percakapan lama di kepala, masih merasa bersalah atas sesuatu yang udah nggak bisa diubah, masih menyesali keputusan yang waktu itu kita buat dengan penuh keberanian, dan semua itu cuma bikin kita capek. Karena masa lalu nggak bisa diperbaiki, hanya bisa dipahami dan dimaafkan. Menghapus beban hidup bukan berarti melupakan semuanya, bukan juga pura-pura nggak peduli, tapi tentang bagaimana kita berdamai. Berdamai bukan dengan orang lain dulu, tapi dengan diri sendiri. Kadang kita sibuk mencari kedamaian di luar, dari orang, tempat, atau bahkan hiburan. Padahal kedamaian itu cuma bisa datang kalau hati kita tenang. Dan ketenangan itu muncul ketika kita berhenti melawan apa yang udah terjadi. Selama kita masih terus menyalahkan diri sendiri atau orang lain, selama itu juga beban kita nggak akan hilang. Hidup memang nggak bisa lepas dari luka, tapi luka itu bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk disembuhkan. Orang yang kelihatan kuat bukan berarti nggak pernah hancur, tapi dia belajar menerima bahwa kehancuran pun bagian dari proses tumbuh. Mungkin sekarang kamu masih marah dengan hidup, masih merasa nggak adil dengan apa yang kamu alami, masih nggak terima kenapa semua ini harus terjadi padamu. Tapi percayalah, setiap beban yang kamu bawa punya makna. Kadang Tuhan membiarkan kita merasa berat supaya kita belajar untuk meletakkan yang nggak penting. Coba lihat sekelilingmu. Banyak hal yang kamu pikir kamu butuh, padahal enggak. Banyak orang yang kamu pikir harus kamu kejar, padahal enggak juga. Banyak cita-cita yang kamu anggap penentu kebahagiaan, padahal setelah dicapai pun rasanya biasa saja. Karena bukan hasilnya yang bikin kita tenang, tapi cara kita menjalani semuanya. Hapus beban hidupmu bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk hidup lebih ringan. Seperti orang yang akhirnya sadar, gak semua barang perlu dibawa kalau mau mendaki lebih tinggi. Kita sering terjebak dalam pikiran bahwa semakin banyak yang kita punya, semakin aman hidup kita. Padahal justru semakin banyak yang kita miliki, entah itu harta, ambisi, atau hubungan, semakin besar juga rasa takut kehilangan. Dan dari situlah beban itu tumbuh. Kita jadi terikat pada hal-hal yang seharusnya cuma lewat. Padahal hidup ini memang tentang datang dan pergi, tentang menerima dan melepaskan. Tapi manusia selalu ingin menggenggam, selalu takut kehilangan, selalu khawatir kalau melepaskan berarti kalah. Padahal kadang, justru di titik kita berani melepaskan, disitulah kita menang. Ada yang bilang kebahagiaan datang saat kita punya segalanya. Tapi kenyataannya, kebahagiaan datang saat kita nggak lagi merasa kekurangan. Dan itu cuma bisa terjadi kalau kita berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Banyak beban hidup muncul karena kita terlalu sibuk menatap keluar. Melihat pencapaian orang, penampilan orang, kehidupan orang, sampai lupa bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Kita lupa bahwa rumput tetangga bisa tampak lebih hijau karena kita nggak tahu seberapa keras dia menyiraminya. Menghapus beban hidupmu berarti belajar hidup dengan versi terbaik dirimu hari ini, bukan versi sempurna yang kamu pikir harus kamu capai besok. Kadang kamu cuma perlu bilang ke diri sendiri, aku cukup. Cukup dengan usaha yang aku lakukan, cukup dengan cinta yang aku punya, cukup dengan diriku yang sekarang. Karena kalau kamu terus merasa kurang, kamu nggak akan pernah merasa tenang. Rasa cukup bukan soal apa yang kamu miliki, tapi bagaimana kamu memaknai apa yang ada di tanganmu sekarang. Dan untuk mulai menghapus beban itu, kamu harus jujur. Jujur pada dirimu sendiri tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Banyak orang menutupi perasaannya dengan tawa, padahal di dalam hatinya penuh luka yang gak pernah diobati. Mereka bilang, aku baik-baik saja, padahal setiap malam mereka susah tidur karena pikiran yang gak berhenti. Mereka pura-pura kuat karena takut dianggap lemah, padahal gak ada salahnya jadi lemah sesekali. Justru saat kamu berani mengakui kelemahanmu, disitulah kamu mulai sembuh, karena pengakuan adalah langkah pertama menuju kelegaan. Hapus beban hidupmu juga berarti berhenti menaruh harapan pada hal yang di luar kendalimu. Kita sering kecewa bukan karena dunia kejam, tapi karena kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang gak bisa kita kontrol.
Misalnya, berharap orang lain akan memahami kita sepenuhnya, berharap semua rencana berjalan mulus, berharap hidup akan selalu sesuai keinginan. Padahal kenyataannya nggak begitu. Hidup itu dinamis, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang berhasil, ada yang gagal, dan kita nggak bisa memaksakan semuanya berjalan seperti yang kita mau. Semakin cepat kita menerima kenyataan itu, semakin ringan langkah kita ke depan. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Setiap kali gagal kita langsung menyalahkan diri. Setiap kali kecewa kita bilang, seharusnya aku bisa lebih baik. Tapi hidup nggak butuh seharusnya, hidup cuma butuh kamu menjalani yang ada. Semua orang pernah salah, dan itu manusiawi. Kita belajar bukan dari kesempurnaan, tapi dari proses jatuh bangun itu sendiri. Jadi jangan biarkan rasa bersalah jadi beban yang kamu pikul selamanya. Maafkan dirimu karena pernah nggak tahu. Maafkan dirimu karena pernah lemah. Maafkan dirimu karena cuma manusia. Memaafkan diri sendiri nggak mudah, tapi itu bagian penting dari menghapus beban hidup. Karena seringkali orang lain sudah lama memaafkan kita, tapi kita sendiri yang belum rela berdamai. Kita hidup dengan rasa bersalah yang nggak perlu, dengan penyesalan yang nggak ada ujungnya, seolah menghukum diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan. Padahal hidup bukan tentang menebus, tapi tentang tumbuh. Selama kamu masih mau belajar dan memperbaiki diri, kamu pantas untuk dimaafkan oleh siapapun, termasuk oleh dirimu sendiri. Kalau dipikir-pikir, banyak dari kita yang terlalu sibuk mencoba memperbaiki hal-hal di luar diri, padahal yang sebenarnya butuh diperbaiki justru ada di dalam. Kita mengatur rencana hidup sedetail mungkin, berharap semua berjalan sesuai skenario, tapi begitu kenyataan berubah arah, kita langsung kehilangan kendali. Kita lupa bahwa hidup bukan sesuatu yang bisa diatur sepenuhnya. Ia seperti sungai, kadang tenang, kadang deras, kadang membawa kita ke arah yang gak kita rencanakan. Dan kalau terus melawan arus, yang ada kita kelelahan sendiri. Ada kalanya, cara terbaik untuk bertahan justru dengan mengalir. Bukan menyerah, tapi mempercayai bahwa mungkin arus itu sedang membawamu ke tempat yang lebih baik, meski kamu belum tahu di mana. Karena banyak hal dalam hidup yang baru bisa dimengerti setelah kita berhenti berjuang untuk memaksanya sesuai keinginan. Kadang yang kita anggap kehilangan justru adalah penyelamatan. Yang kita kira jalan buntu ternyata arah baru. Dan yang kita kira kegagalan mungkin sebenarnya cara Tuhan mengalihkan langkahmu dari hal yang akan melukaimu lebih dalam. Menghapus beban hidupmu juga berarti belajar untuk mempercayai proses. Nggak semua hal harus cepat, nggak semua luka harus segera sembuh. Ada hal-hal yang memang butuh waktu. Dan waktu itu bukan hukuman, tapi ruang untuk belajar. Tapi manusia modern jarang sabar. Kita ingin semuanya instan, kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian. Kita lupa bahwa kedewasaan lahir dari perjalanan panjang yang nggak selalu indah. Kadang justru dari rasa sakit, kita tumbuh jadi pribadi yang lebih lembut dan bijak. Tapi untuk bisa sampai di titik itu, kita harus berani berhenti sejenak dan merasakan. Karena beban hidup seringkali bertambah bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita nggak memberi diri kesempatan untuk merasakannya dengan jujur. Kita terus menolak, menekan, dan menutupi. Kita bilang ke diri sendiri, aku harus kuat. Sampai lupa kalau kekuatan bukan berarti menolak rasa sakit, tapi menerima bahwa rasa sakit itu ada. Baru setelah diterima, perlahan ia berkurang. Sama seperti luka fisik yang disembuhkan dengan dibersihkan, bukan disembunyikan. Beban juga tumbuh dari ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Ekspektasi bahwa hidup harus selalu baik, orang lain harus selalu mengerti, dunia harus selalu adil. Padahal semakin besar ekspektasi, semakin besar pula peluang kecewa. Karena realitas nggak bekerja sesuai keinginan kita. Ada hal-hal yang memang di luar logika. Kadang, orang jahat malah terlihat bahagia, sementara orang baik justru diuji berkali-kali. Tapi bukan berarti hidup salah arah. Mungkin hidup sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa makna nggak selalu ditemukan di jalan yang mulus, tapi justru di tengah kerikil yang membuat langkahmu terasa nyata. Saat kamu mulai belajar menerima kenyataan, pelan-pelan beban itu mulai terangkat. Kamu berhenti mempertanyakan kenapa aku, dan mulai berkata, mungkin memang ini jalanku. Kamu berhenti mengeluh dan mulai mencari arti. Kamu berhenti ingin semua orang menyukaimu dan mulai fokus untuk menjadi orang yang kamu sendiri bisa banggakan. Karena sejujurnya, sebagian besar beban hidup berasal dari keinginan untuk terus menyenangkan orang lain. Kita ingin terlihat baik, ingin diakui, ingin dicintai tanpa syarat.
Tapi dalam proses itu, kita sering kehilangan diri sendiri. Kamu nggak harus selalu jadi orang yang bersama untuk dicintai. Kamu cukup jadi versi dirimu yang jujur dan apa adanya. Orang yang benar-benar peduli nggak akan menuntutmu jadi orang lain. Dan kalau ada yang pergi setelah melihat sisi rapuhmu, mungkin memang dia nggak seharusnya tinggal. Jangan biarkan kehilangan seseorang menjadi alasan kamu kehilangan dirimu sendiri. Karena beban terbesar dalam hidup bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Ada hal menarik tentang melepaskan. Semakin kamu berani melepaskan, semakin kamu sadar bahwa ternyata kamu nggak kehilangan apa-apa. Karena hal-hal yang benar-benar penting nggak akan pergi. Mereka mungkin berubah bentuk, tapi esensinya tetap tinggal di hati. Misalnya, ketika kamu melepaskan seseorang yang kamu cintai, bukan berarti cintamu hilang, ia tetap ada, hanya berganti menjadi bentuk doa. Dan itu lebih indah daripada menggenggam dengan rasa sakit. Kamu juga perlu paham bahwa beban hidup nggak hanya datang dari kesedihan, tapi juga dari rasa takut. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut nggak diterima, takut nggak cukup. Rasa takut itu seperti bayangan. Semakin kamu lari, semakin besar ia tampak. Tapi saat kamu berani berhenti dan menatapnya, ternyata nggak sebesar yang kamu kira. Kadang, kita cuma butuh berhenti sejenak dan berkata, aku nggak akan lari lagi. Karena ketenangan bukan datang dari dunia yang aman, tapi dari hati yang berani. Mulailah dengan hal kecil. Hapus beban hidupmu dengan menyederhanakan cara pandangmu. Kalau nggak bisa mengontrol sesuatu, lepaskan. Kalau sesuatu nggak nambah damai, tinggalkan. Kalau seseorang terus melukaimu, jauhkan. Hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal-hal yang membuatmu kehilangan makna. Kadang kita terlalu takut kehilangan, padahal dengan melepaskan, justru kita menemukan kembali diri kita yang utuh. Hidup yang ringan bukan berarti tanpa masalah, tapi kamu nggak lagi menganggap semua hal sebagai beban. Kamu mulai bisa melihat masalah sebagai guru, kehilangan sebagai pelajaran, dan waktu sebagai sahabat. Kamu nggak lagi memaksa segalanya berjalan cepat, karena kamu percaya semua hal datang tepat saatnya. Ada kalimat sederhana tapi dalam, yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatimu. Dan kalimat itu, kalau kamu renungkan dalam-dalam, bisa menghapus separuh beban hidupmu. Kamu nggak harus tahu semuanya sekarang. Kadang ketidakpastian justru bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Kalau semuanya bisa diprediksi, kita nggak akan pernah belajar tentang ikhlas. Jadi biarkan hidup berjalan dan izinkan dirimu bernafas di dalamnya. Jangan terlalu keras mencoba mencari arti hidup, karena kadang arti itu justru muncul di saat kamu berhenti mencarinya. Dan yang paling penting, jangan takut untuk memulai ulang. Gak ada kata terlambat untuk menata lagi hidup yang sempat berantakan. Kamu mungkin merasa sudah terlalu jauh tersesat, tapi setiap langkah baru tetap punya arah. Kamu cuma perlu keberanian untuk berkata, aku ingin hidup dengan lebih ringan sekarang. Karena selama kamu masih punya kesadaran untuk memperbaiki, berarti kamu belum benar-benar kalah. Beban hidup itu seperti tas ransel. Kamu nggak bisa mengosongkannya sekali lalu selamanya ringan. Karena setiap hari akan selalu ada yang masuk. Kekecewaan kecil, tekanan, atau hal-hal yang nggak sesuai harapan. Tapi kamu bisa memilah. Mana yang perlu kamu bawa, mana yang harus kamu keluarkan. Semakin kamu terbiasa melakukan itu, semakin ringan hidupmu terasa. Mungkin sekarang kamu masih belum tahu bagaimana cara melepaskan. Tapi itu nggak apa-apa. Melepaskan itu bukan satu momen, tapi proses panjang. Kadang kamu merasa sudah ikhlas, tapi esoknya rasa itu datang lagi. Jangan menyalahkan diri sendiri. Itu bagian dari penyembuhan. Yang penting kamu nggak berhenti mencoba. Karena suatu hari nanti, tanpa sadar kamu akan bangun pagi dan merasa ringan. Kamu nggak tahu kapan tepatnya, tapi kamu akan tahu rasanya. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Seringkali, beban hidup kita bukan datang dari apa yang terjadi, tapi dari cara kita menanggapinya. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi merasakannya dengan beban yang berbeda. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan dan tetap tenang, sementara orang lain bisa hancur karena hal yang sama. Bukan karena yang satu lebih kuat, tapi karena dia memilih untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya, menghapus beban hidup nggak selalu berarti mengubah keadaan, tapi mengubah cara kita memandangnya. Beban hidup itu mirip seperti bayangan yang mengikuti langkahmu. Kalau kamu terus menatap ke belakang, bayangan itu tampak besar dan menakutkan. Tapi begitu kamu berbalik menatap cahaya,
bayangan itu mengecil dengan sendirinya. Cahaya itu bisa jadi harapan, bisa juga keikhlasan. Dan saat kamu mulai berjalan ke arah cahaya, kamu sadar bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap berat ternyata hanya ilusi dari ketakutanmu sendiri. Kadang, yang membuat kita lelah bukan kenyataan, tapi pikiran kita tentang kenyataan itu. Kita terbiasa hidup dalam mode bertahan. Setiap hari, seperti medan perang antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita hadapi. Kita takut gagal, takut ditolak, takut nggak cukup baik. Dan di tengah ketakutan itu, kita jarang memberi ruang untuk diri sendiri sekedar istirahat. Padahal nggak apa-apa kok untuk berhenti sebentar. Kamu nggak sedang kalah kalau beristirahat. Kamu cuma sedang mengambil napas agar bisa melangkah lebih tenang. Banyak orang memikul beban karena mereka merasa harus terus berjuang tanpa henti. Mereka takut kalau berhenti segalanya akan runtuh. Tapi coba pikir, kamu berjuang untuk apa? Untuk hidup bahagia kan? Lalu kalau perjuanganmu justru membuatmu kehilangan kebahagiaan, mungkin sudah waktunya meninjau ulang arahmu. Hidup bukan tentang terus berlari sampai lelah, tapi tentang tahu kapan harus berlari, kapan harus berjalan, dan kapan harus diam. Menghapus beban hidup juga berarti mengenali batasmu. Kamu bukan mesin yang bisa terus bekerja tanpa istirahat. Kamu manusia yang bisa lelah, bisa goyah, bisa butuh waktu untuk sendiri. Banyak dari kita terbiasa memaksakan diri untuk selalu produktif. Padahal kadang yang paling produktif justru adalah saat kita berhenti sejenak dan menata hati. Karena dari hati yang tenang, lahir keputusan yang bijak. Tapi dari hati yang terburu-buru, lahir keputusan yang sering kita sesali. Beban hidup sering juga datang dari hal-hal yang belum selesai dalam diri. Mungkin ada kata yang belum terucap, luka yang belum sembuh, atau perasaan yang kamu pendam terlalu lama. Kamu berpura-pura melupakan, padahal sebenarnya hanya menumpuknya di sudut hati yang paling dalam. Dan setiap kali sesuatu memicunya, kamu merasa sakit lagi. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum benar-benar menyembuhkan. Penyembuhan itu bukan soal waktu yang lewat, tapi keberanian untuk menghadapi apa yang kamu hindari. Kadang kamu perlu mengingat masa lalu bukan untuk terjebak di dalamnya, tapi untuk memahami bagaimana kamu sampai di titik ini. Masa lalu itu seperti peta yang menunjukkan perjalananmu. Ada luka yang mengajarkanmu keteguhan, ada kehilangan yang mengajarkanmu arti syukur, ada kegagalan yang membentukmu jadi lebih bijak. Tapi jangan bawa peta itu ke setiap langkah ke depan. Cukup lihat sesekali kalau kamu butuh arah, lalu lanjut berjalan. Karena hidup nggak bisa dijalani kalau kamu terus menatap ke belakang. Hapus beban hidupmu juga berarti berhenti mencari validasi dari orang lain. Setiap kali kamu mengukur nilai dirimu dari penilaian orang, kamu sedang menyerahkan kendali atas kebahagiaanmu. Hari ini mereka suka, besok mungkin tidak. Kalau kamu hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka, kamu akan terus menyesuaikan diri sampai kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Dan begitu kamu kehilangan jati diri, kamu akan merasa hampa, seolah semua yang kamu lakukan nggak pernah cukup. Kamu harus sadar, nggak semua orang akan mengerti perjalananmu, dan itu nggak apa-apa. Nggak semua orang harus menyukai kamu, dan itu juga nggak apa-apa. Yang penting, kamu bisa menyukai dirimu sendiri. Karena saat kamu berhenti mencari pengakuan dari luar, kamu mulai membangun pondasi dari dalam. Dan pondasi itulah yang akan membuatmu kuat meski dunia di sekitarmu berubah. Kadang, untuk menghapus beban hidup, kamu cuma perlu mengubah satu hal kecil. Cara kamu berbicara pada diri sendiri. Coba dengarkan suara di kepalamu. Apakah dia lembut atau justru terus menghakimi? Kalau kamu terus bilang, aku gagal, aku bodoh, aku nggak berguna, maka tubuh dan hatimu akan mempercayai itu. Tapi kalau kamu mulai berkata, aku sedang belajar, aku masih berproses, aku pantas dicintai, perlahan bebanmu mulai berkurang. Karena kata-kata yang kamu ucapkan ke dirimu sendiri adalah bentuk doa yang paling sering kamu dengar. Kita sering berpikir bahwa untuk menghapus beban hidup, kita butuh perubahan besar. Mungkin pindah kota, ganti pekerjaan, atau bahkan meninggalkan orang-orang tertentu. Tapi kadang yang kita butuhkan bukan perubahan di luar, tapi melainkan di dalam cara kita memperlakukan diri sendiri. Coba lebih lembut pada dirimu. Coba beri dirimu ruang untuk gagal tanpa menghukum. Coba beri dirimu pujian kecil atas hal-hal sederhana yang sudah kamu lakukan.
Karena kalau kamu nggak belajar mencintai dirimu sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya dengan tulus? Ya juga perlu sadar bahwa beban hidup nggak bisa dihapus dengan melupakan, tapi dengan memahami. Melupakan itu seperti menyapu debu di bawah karpet. Terlihat bersih di permukaan, tapi tetap menumpuk di dalam. Sedangkan memahami berarti kamu berani menatap luka itu, menanyakan kenapa dia ada, dan belajar darinya. Setelah itu, baru kamu bisa melangkah tanpa rasa takut kalau luka itu akan muncul lagi. Hidup yang ringan bukan berarti tanpa tanggung jawab. Justru orang yang hidup ringan biasanya tahu betul mana tanggung jawab yang memang harus dipikul dan mana yang sebaiknya dilepas. Kamu nggak bisa menolong semua orang. Kamu nggak bisa menyenangkan semua pihak. Kamu cuma bisa melakukan yang terbaik dari posisimu sekarang dan membiarkan sisanya berjalan sebagaimana mestinya. Kadang bentuk cinta terbesar bukan menanggung segalanya, tapi berani berkata, ini bukan tugasku lagi. Ada saatnya kamu harus berani berkata pada dirimu sendiri, aku sudah cukup berusaha. Kalimat sederhana itu bisa jadi pintu kelegaan yang besar. Karena seringkali, kita terus menekan diri untuk memberi lebih, padahal sudah sampai batas. Kita merasa bersalah kalau berhenti, merasa egois kalau memilih diri sendiri. Padahal memilih diri sendiri bukan egois, itu bentuk penghargaan terhadap hidup yang Tuhan titipkan. Menghapus beban hidup juga berarti memberi kesempatan untuk bahagia lagi. Kadang kamu terlalu sibuk memperbaiki hal-hal yang rusak, sampai lupa menikmati hal-hal yang masih utuh. Kamu lupa bahwa ada hal-hal kecil yang tetap indah, udara pagi, tawa teman, secangkir kopi hangat, atau sekedar waktu hening di sore hari. Semua itu sederhana tapi bisa jadi sumber energi yang kamu butuhkan untuk merasa hidup lagi. Dan mungkin menghapus beban hidup bukan berarti kamu nggak akan pernah sedih lagi, tapi kamu tahu bagaimana cara menghadapi kesedihan tanpa hancur. Kamu tahu kapan harus menangis, kapan harus beristirahat, kapan harus bangkit lagi. Kamu belajar bahwa tidak semua hal perlu dimenangkan. Kadang kedamaian lebih berharga daripada pembuktian. Semakin dewasa kita, semakin kita sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan. Ada banyak kejadian yang tidak punya jawaban logis, tapi meninggalkan bekas yang dalam. Kadang kita ingin bertanya, kenapa hal itu harus terjadi padaku? Tapi hidup tidak selalu memberi alasan yang bisa kita pahami sekarang. Dan disitulah letak beban batin yang paling berat, ketika hati belum bisa menerima hal yang tak bisa dijelaskan. Tapi pelan-pelan, kamu akan belajar bahwa tidak semua hal perlu penjelasan untuk bisa diterima. Kadang cukup percaya bahwa mungkin memang begitulah jalannya. Hidup memang penuh kejutan. Ada hal-hal yang datang tanpa diminta, dan ada pula yang pergi tanpa pamit. Tapi seiring waktu, kamu akan sadar bahwa tidak semua kehilangan berarti berakhir. Ada kehilangan yang justru membuka ruang untuk hal baru tumbuh. Misalnya, ketika kamu kehilangan seseorang yang dulu kamu kira tak tergantikan, ternyata setelah waktu berjalan, kamu menemukan versi dirimu yang lebih kuat tanpa dia. Kamu belajar berdiri sendiri, belajar mencintai tanpa bergantung, belajar bahwa kamu tetap utuh meski ada bagian yang hilang. Itulah kenapa menghapus beban hidup juga berarti belajar untuk tidak menggantungkan makna hidupmu pada siapapun atau apapun. Karena kalau maknamu tergantung pada sesuatu di luar dirimu, maka setiap kali sesuatu itu berubah atau pergi, kamu akan ikut runtuh. Tapi kalau maknamu kamu tanam di dalam nilai, iman, dan prinsip hidupmu, maka apapun yang berubah di luar, kamu tetap punya tempat berpijak. Ketenangan tidak datang dari dunia yang tenang, tapi dari hati yang tidak mudah terguncang. Dan hati yang tidak mudah terguncang bukan berarti dingin atau tidak peduli, tapi karena ia sudah belajar untuk tidak melebih-lebihkan hal-hal yang di luar kendalinya. Ia tahu kapan harus berjuang dan kapan harus menyerahkan. Ia tahu kapan harus menahan dan kapan harus melepaskan. Kamu mungkin pernah mengalami masa di mana semuanya terasa berat. Bangun pagi pun rasanya seperti beban. Melangkah saja seperti menentang arus. Tidak ada semangat, tidak ada harapan. Tapi jika kamu perhatikan baik-baik, bahkan di hari-hari tergelap pun,
Selalu ada sesuatu yang kecil tapi nyata. Detak jantungmu yang masih ada, udara yang masih bisa kamu hirup, sinar matahari yang tetap datang meski kamu belum siap menyambutnya. Kadang itu saja sudah cukup jadi alasan untuk bertahan satu hari lagi. Karena beban hidup yang paling berat pun akan terasa ringan kalau kamu jalani satu langkah, satu hari, satu nafas dalam satu waktu. Kita sering berpikir hidup ini harus selalu besar, harus punya pencapaian luar biasa, harus diakui banyak orang, harus punya cerita hebat. Tapi ternyata, hidup yang ringan justru ditemukan di hal-hal kecil yang kita abaikan. Duduk sambil mendengarkan hujan, membaca buku tanpa tergesa, menikmati senyum seseorang tanpa alasan. Disitulah ketenangan lahir. Karena bahagia itu tidak perlu megah, yang penting tulus dan terasa. Beban hidup juga bisa muncul dari rasa bersaing yang tidak sehat. Kita hidup di zaman di mana semua orang tampak berlari. Media sosial membuat kita seolah harus terus jadi sesuatu. Kalau tidak sibuk, merasa bersalah. Kalau tidak sukses, merasa tertinggal. Tapi kebenarannya, tidak ada yang tertinggal. Karena kita semua berjalan di jalan dan waktu yang berbeda. Setiap orang punya musimnya sendiri. Ada yang mekar di awal, ada yang mekar di akhir. Dan bunga yang tumbuh terakhir pun tetap punya keindahan yang sama. Jadi tidak perlu memikul beban untuk jadi seperti orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri, dengan ritmemu sendiri. Menghapus beban hidup juga berarti menata ulang prioritas. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang ternyata tidak penting, hanya karena semua orang melakukannya. Kita lupa menanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar membuatku damai? Karena kalau sesuatu tidak membuatmu damai, sebesar apapun itu, pada akhirnya hanya akan menambah beban. Hidup bukan tentang punya segalanya, tapi tentang tahu mana yang benar-benar penting untukmu. Kamu mungkin pernah merasa hidupmu tidak seindah orang lain. Tapi coba pikir lagi. Mungkin kamu hanya terlalu fokus melihat kekuranganmu sampai lupa bersyukur atas hal-hal yang sebenarnya berjalan baik. Kamu masih punya orang-orang yang peduli. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Kamu masih bisa memilih arah hidupmu sendiri. Banyak orang di luar sana bahkan tidak punya itu. Jadi, berhentilah membandingkan dan mulai menghargai apa yang sudah kamu punya. Karena rasa cukup itu bukan datang saat kamu memiliki segalanya, tapi saat kamu bisa mensyukuri yang sederhana. Hapus beban hidupmu juga berarti memberi ruang untuk ketidaksempurnaan. Kita sering ingin hidup berjalan sesuai rencana, ingin semua hal berjalan rapi tanpa gangguan. Tapi kenyataannya, hidup yang terlalu sempurna justru membosankan. Keindahan justru ada di ketidakteraturan. Bayangkan kalau setiap hari matahari terbit di jam yang sama, warna langit selalu sama, dan hidup tidak pernah berubah. Bukankah itu akan terasa hampa? Jadi izinkan dirimu berantakan sesekali. Izinkan dirimu salah, tersesat, menangis, bahkan menyerah sebentar. Karena dari situlah kamu belajar menjadi manusia seutuhnya. Kamu juga perlu tahu, ada beda besar antara menyerah dan melepaskan. Menyerah itu berhenti karena lelah tanpa tujuan, tapi melepaskan itu berhenti karena sadar bahwa hal itu tidak lagi sejalan dengan damai di hatimu. Jadi, jangan takut melepaskan. Lepaskan pekerjaan yang membuatmu kehilangan jati diri. Lepaskan hubungan yang hanya menyakiti. Lepaskan impian lama yang sudah tidak sesuai dengan dirimu yang sekarang. Karena kadang-kadang untuk menemukan yang baru, kamu harus punya ruang kosong lebih dulu. Dan dalam proses itu, kamu akan belajar bahwa kelegaan tidak selalu datang dari mendapatkan, tapi seringkali dari kehilangan. Ironis, tapi nyata. Ada kelegaan yang hanya muncul saat kamu akhirnya berani berkata, "Aku selesai dengan ini." Mungkin kamu masih sedih, tapi jauh di dalam hati, kamu tahu kamu sudah bebas. Jangan takut untuk mulai pelan. Kamu tidak harus menghapus semua beban sekaligus. Mulailah dengan hal kecil. Berdamai dengan satu kenangan, memaafkan satu kesalahan, menertawakan satu hal yang dulu kamu tangisi. Dan seiring waktu, kamu akan sadar bahwa beban yang dulu kamu pikir tidak akan pernah hilang, ternyata perlahan menguap. Kamu bisa bernafas lebih ringan.
Kadang, kamu hanya perlu berjalan lebih lambat, bukan berhenti. Karena berjalan pelan pun tetap berarti bergerak. Kamu tidak perlu terburu-buru mencapai versi ringan dari hidupmu. Yang penting, kamu sadar, kamu sedang menuju ke sana. Dan ketika kamu mulai merasa ringan, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang dulu kamu anggap menyebalkan, sekarang kamu pahami. Masalah yang dulu membuatmu gelisah, sekarang kamu lihat sebagai pelajaran. Kamu tidak lagi marah, tidak lagi takut, karena kamu tahu semuanya punya waktunya sendiri. Di titik itu, kamu akan sadar bahwa beban hidup itu bukan sesuatu yang dihapus dalam sekejap, tapi dikikis perlahan oleh kesadaran dan penerimaan. Dan semakin kamu belajar menerima, semakin sedikit hal yang bisa mengganggumu. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak beban yang pernah kamu pikul, tapi seberapa berani kamu melepaskannya. Semua orang punya cerita, punya luka, punya penyesalan. Tapi tidak semua orang punya keberanian untuk berkata, "Aku ingin hidup lebih ringan." Kalau kamu sudah sampai di titik itu, artinya kamu sudah menang. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kamu memilih untuk tetap berjalan, meski dengan langkah pelan. Hapus beban hidupmu bukan berarti melupakan masa lalu, tapi berhenti membiarkan masa lalu memegang kendali atas masa depanmu. Bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu belajar menaruh kepedulian di tempat yang tepat. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali yang sudah berlalu atau mencemaskan yang belum terjadi. Jadi, tenangkan hatimu. Lepaskan satu persatu hal yang membuatmu berat. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksa. Setiap kali kamu berani melepaskan sesuatu yang tidak lagi baik untukmu, kamu sedang memberi ruang bagi hal-hal indah untuk datang. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang, tersenyum dan berkata, "Ternyata semua ini bukan beban, tapi jalan menuju diriku yang lebih damai."